Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wala. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa aghdina warḍa'na ya karim. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ika ya rahman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian yang sedang melaksanakan ibadah i'tikaf ya di Masjid Kampung Pangkalan Batu. Kita sudah selesai menunaikan salat fardhu maghrib. Mudah-mudahan Allah menilai ibadat kita ya. Ibadat kita itu dinilai. Mudah-mudahan dengan nilai yang baik. Alhamdulillah kita diimami oleh Imam Pangeran ya. Saya kenal Imam Pangeran sejak 1997 ya. Sejak 1997 masa bertugas di Masjid Kampung Masin. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkenalan berkekalan hingga ke hari pembalasan nanti dan jemaah juga. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat sedikit ayat yang disorot dalam khutbah Jumat kemarin mengawali tadabbur malam ini ya. Halaman 517 ayat 13 surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ayat 13 halaman 517 Mushaf Brunei Darussalam dan Mushaf Al-Madinatul Munawwarah. Ya ayuhan nas, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Allahumma amanna bik fazidna imanan ba'da iman. Amantu bi rabbi, amantu billah. Ya ayuhan nas, wahai umat manusia. Semua manusia disuruh ya. Semua manusia disuruh. Yang menyerunya siapa? Allah. Allah menyeru semua umat manusia, inna khalaqnakum min dzakar. Kami jadikan kamu dari lelaki, wa untha dan perempuan. Manusia ada yang lelaki, ada yang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba. Allah jadikan manusia ini karena ramainya syu'ub, banyak bangsanya. Ya. Ada bangsa Melayu, ada bangsa Arab, ada bangsa Eropa, Afrika dan lain. Wa qabaila, ada kabilah-kabilahnya. Dalam Brunei sendiri banyak kabilah-kabilah itu ya. Dekat Indonesia lebih 200 kabilah di sana. Subhanallah. Wa qabaila, dijadikan manusia berkabilah-kabilah, puak-puak, li ta'arafu, supaya kerjasama, supaya saling mengenal. Kalau satu semuanya susah ya. Ini dijadikan Melayu, dijadikan contohnya Murud, Iban, Bisaya dan lain-lain. Dalam pada itu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang dinilai Allah di antara yang banyak ini, yang banyak bangsanya, banyak puaknya, banyak nationality-nya, yang dinilai atqakum. Yang dinilai ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah, itu yang dinilai. Jadi bukan bangsa Arab lebih mulia daripada bangsa non-Arab, bukan bangsa Melayu tempatan lebih mulia daripada yang non-Melayu. Yang dinilai ketakwaannya, yang dinilai ketaatannya. Macam mana dia takutnya kepada Allah, itu yang dinilai.
Subhanallah, subhanallah. Sahabat Nabi dulu pernah berbincang ya, macam mana takwa ini katanya. Orang tak faham takwa ini macam mana. Dalam khutbah Jumat memang termasuk rukun khutbah tu menyeru untuk bertakwa. Semua orang disuruh untuk bertakwa. Tapi mungkin ada yang dengar, ada yang tak dengar. Ada yang faham, ada yang tak faham. Sahabat Nabi pun dulu berbincang, macam mana takwa ini sulnyakan katanya. Kata sahabat yang tahu, yang arif, takwa itu macam kamu berjalan di tempat yang katalah banyak duri. Kamu berjalan, duri ini boleh menyakiti kaki, masuk ke dalam kaki, ke tapak kaki. Boleh menyangkut contohnya anggota badan, tangan ataupun pakaian. Contohnya macam itu kata sahabat. Jadi macam mana caranya? Awaslah jangan terpijak, jangan tersentuh, jangan tersangkut baju, jangan terkena tangan, jangan terkena anggota badan. Itulah takwa katanya. Jadi takwa ini jaga langkah kaki, jaga kerja tangan, jaga mulut, jaga mata, jaga hati. Semuanya okey, perjalanannya betul. Itulah takwa. Itulah takwa. Takwa itu artinya mengawasi. Takwa itu artinya takut. Takut tersalah cakap. Takut tersalah sebut. Takut tersalah melakukan sesuatu pekerjaan, perbuatan. Takut kalau orang lain tersinggung. Takut orang lain tersakiti, teraniaya. Takut lidahnya melukai hati orang lain. Inilah takwa. Takwa mengawasi gerakan, perkataan, perbuatan, pemikiran dan lain-lain. Takwa artinya menjaga. Takwa artinya takut. Semuanya ada dalam perkataan takwa. Itu mukadimah saja ya. Kemudian yang akan kita bincang sempena minggu terakhir, hari Ahad terakhir bulan Januari 2020, kita menyongsong tahun 2021 miladi. Milad itu Masihi ya. Milad itu sama dengan maulud sebenarnya. Tapi untuk Nabi Isa dikatakan milad. Untuk Rasulullah dikatakan maulud. Sama sebenarnya. Untuk Nabi Muhammad dikatakan bulan maulud. Untuk Nabi Isa alaihissalam dikatakan al-milad. Milad. Milad ini juga opposite-nya hijrah. Dalam penanggalan menggunakan tanggal dalam Islam digunakan tahun hijri, tahun hijrahnya Rasulullah SAW, digunakan juga tahun miladi, tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kita ketengahkan di sini pesan emas Sayyidina Ali yang sesuai direnungkan di peralihan tahun ini. Banyak benda yang patut kita fikir sebenarnya. Selalu orang bincang ayat dalam surah Al-Hasyr ada juga wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad katanya. Selalu juga dibincang dalam peralihan tahun. Ini juga selalu dibincang pesan emas Sayyidina Ali. Apa dia cakap? Sayyidina Ali ini apa cakap? Ala inna dunya qad irtahalat mudbirah. Dunia ini semakin pergi. Ini akan 2020 akan pergi. Wal akhiratu muqbilah. Akhirat semakin dekat. Dunia semakin pergi. Tahun bertambah, temponya semakin susut. Usia kita hidup di dunia ini semakin berkurang. Hari-hari berkurang. Hari-hari tolak usia satu. Tolak. Hari-hari usia makin susut. Dunia semakin pergi, akhirat semakin datang. Pintu kubur semakin dekat. Pintu kubur semakin dekat. Pintu kubur itu karena diurus ya. Kalau tidak diurus, macam manalah kita melakukan perbuatan yang tidak diurus. Melaksanakan benda yang tidak diurus, tidak dirancang. Dia karena dirancang. Mati karena dirancang. Masuk kubur karena di-plan. How to plan? Macam mana merancangnya? Inilah yang dirangsang oleh Sayyidina Ali. Yang jelasnya katanya manusia ini ada dua golongan. Walikulli wahidatin minha banun. Di antara dua kelompok dunia dan akhirat tadi, kalau dilihat manusia secara umumnya ada dua kategori manusia ini. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah anak akhirat, penggemar akhirat.
Wala takunu min abna'id dunya, jangan jadi anak dunia. Nah, jadi manusia menurut pembahagian Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ada anak dunia, ada anak akhirat. Ada penggemar dunia, ada penggemar akhirat. Ada pencinta dunia, ada pencinta akhirat. Kalau kita lihat ya, awal Baqarah saja, di awal Baqarah saja sudah ada pengelompokan, pengkategorian manusia di sana. Di halaman pertama suratul Baqarah itu, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang muflihun, yang berjaya, yang sukses. Siapa mereka itu? Tengok ayat sebelumnya, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin dengan hari akhirat. Mereka termasuk anak akhirat, penggemar akhirat. Subhanallah, subhanallah. Mereka yakin. Nah, kalau Jumat yang lepas khutbahnya diawali dengan hadis mengatakan ada dua nikmat yang paling besar dalam hidup ini katanya. Ada dua nikmat yang paling besar. Nikmat nomor satu al-yakin. Nikmat nomor dua al-afiyah. Ini Jumat yang lepas. Jumat yang lepas. Nikmat nomor satu al-yakin. Nah, imam itu pun tadi berdoa juga, yakinan sadiqah. Dalam hadis Nabi pun ada juga doa yakin. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa yakinan sadiqa. Apa namanya ini? Kategori pertama dalam surah Alif Lam Mim, dalam surah Al-Baqarah, orang yang muflihun, yang sukses berjaya. Abnaul akhirah. Abnaul akhirah. Kemudian bila pergi ke belakang nanti berjumpa dengan abnaud dunia. Ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Abna'ud dunia dikatakan di sini sebagai innalladzina kafaru. Orang-orang yang kafir. Orang kafir itu yang dicarinya dunia. Yang dicarinya dunia. Nah, tengok pokoknya dalam surah Muhammad ya. Dalam surah Muhammad, subhanallah, cerita tentang abna'ud dunia. Surah Muhammad halaman 508, ayat di atas sekali nomor 12, halaman 508 ayat 12 di atas. Di situ dua kategori manusia betul lah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Nas'alullah al-afiyah. Orang yang beriman, beramal saleh akan dimasukkan Allah ke dalam jannat, surga-surga, banyak jenis surganya ya, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai minuman. Jenis sungainya ada dalam ayat 15. Apa jenis-jenis sungai di surga? Ada dalam ayat 15 nanti ya. Walladzina kafaru, ini kategori pertama tuh, abnaul akhirah. Abnaul akhirah, dia beramal, beriman, beramal saleh, tersedia untuknya jannat. Abnaud dunia walladzina kafaru. Ini abnaud dunia, penggemar dunia. Penggemar dunia yatamatta'un, hidup sesuka hatinya. Wa ya'kulun, makan semaunya. Kama ta'kulul an'am, seperti binatang ternak makan. Makan. Pagi-pagi makan, pagi-pagi restoran. Kalau pergi masjid dulu pagi hari baru pergi restoran, itu lain tuh ya. Kama ta'kulul an'am, mereka makan seperti binatang ternak, seperti sapi, seperti kambing, seperti unta, kerbau dan lain-lain. Wan naru maswallahu, neraka menunggunya. Tadi kategori pertama orang yang beriman beramal saleh ya, katanya disediakan baginya jannat
surga-surga yang beraneka dan minuman yang banyak. Tengok dalam ayat 15, apa jenis minumannya? Pertama, anharum min ma'in, air yang sangat sedap. Wa anharum min laban, air sungai susu. Wa anharum min khamar, sungai khamar. Wa anharum min asal, sungai madu. 4 jenis sungai di sana. Apa tadi? Air, susu, khamar, dan madu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mencapainya ya. Baiklah. Seterusnya apa? Kunu min abna'il akhirah. Jadilah pencinta akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan pencinta dunia. Ini peringatan Sayyidina Ali ya. Al-yawma amal wala hisab. Sekarang masa ini hari untuk beramal, untuk bergiat, untuk menanam. Untuk menanam. Nanti untuk menerima hasilnya ya. Al-yawm amal. Hari ini untuk beramal, bukan untuk relax. Bukan untuk relax, bukan untuk sesuka hati macam orang-orang kafir tadi, enjoy sesuka hatinya, makan sesuka hatinya. Kita tidak. Ada pedoman, ada panduan, ada ketentuannya ya. Wa ghadan hisab wala amal. Esok hari berhisab, tidak ada lagi beramal. Sekarang amal, tidak ada hisab. Besok hisab, tidak ada lagi amal. Dalam kaitan ini juga baik dirujuk peringatan mesra dalam surah Ali Imran 185. Ini sorotan khutbah Jumat 3 minggu lepas. Sorotan khutbah Jumat 3 minggu lalu ya. Minggu lepas tentang rasuah barangkali ya. Minggu sebelumnya tentang al-afiyah. Minggu sebelum afiyah tentang peringatan tentang mati sebenarnya. Ada kaitannya dengan sorotan kita hari ini juga ya. Ali Imran 185. 185 ini bismillahirrahmanirrahim. Halaman 74. Boleh kita lihat ya, yang disorot dalam khutbah Jumat 3 Jumat yang lalu, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang pasti menempuh babak kematian, pasti merasa mati, pasti merasa mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu akan dibalas dengan sempurna pada hari kiamat nanti. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang terhindar daripada azab neraka, dimasukkan ke dalam jannah, itulah yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini menipu. Jangan tertipu. Sibuk mengurus rumah, tapi di rumah tidak dibaca Quran. Ngalih mengurus rumah, membesarkan rumah, memperindah rumah, tapi tidak tahajud di dalam, tidak solat sunat di dalam. Oh, berarti dia mengurus benda yang tidak menguntungkannya nanti di akhirat. Begitulah benda-benda lain. Mengurus anak, mengurus cucu, mengurus kendaraan dan lain-lain. Kalau bukan untuk aset akhirat, tertipulah jadinya. Tertipulah jadinya. Kita teringat ada seorang ustazah dulu ya, belum patah lagi, di awal tahun 2020 datang ceramah di Brunei. Katanya nak mendapat kemanfaatan dari rumah itu, banyakkan zikir dalam rumah, banyakkan sembahyang sunat, banyakkan tahajud, banyakkan Quran. Beruntunglah nanti Tuhan punya rumah tuh. Dari rumah yang dibangunnya sekian ribu ringgit modalnya. Nak menguntungkan, nak menarik keuntungan daripada kendaraan kereta contohnya, bawalah ke masjid katanya. Kereta tidak akan dibawa mati, tapi manfaatnya akan dibawa mati. Maaf ya. Itu surah Ali Imran. Apa dicakap penghujung ayat? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini menipu, ngalih mengurus keluarga, penat mengurus rumah tangga, mengurus rumah kediaman, mengurus kendaraan kegemaran. Ternyata nanti pulangannya
sangat rendah karena kurang dimanfaatkan untuk meraih keuntungan akhirat. Demikian juga surah Anbiya ayat 35 sama suratannya dengan khutbah Jumat itu juga. Al-Anbiya 35 Bismillahirrahmanirrahim, halaman 324. Halaman 324. Ayat di bawah sekali ya. Halaman 324. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa akan menempuh kematian, melalui kematian, merasa macam mana mati itu. Wa nabluukum, kami uji kamu bisyarri, dengan benda yang tidak disukai, wal khairi, dengan benda yang disukai, fitnah, sebagai cabaran untuk kamu. COVID-19 ujian, sihat ujian, sakit ujian, kuat ujian, lemah ujian, kuat, masa dia kuat dia pergi masjid, alhamdulillah. Masa dia lemah, kalau dia memang lemah, tak terdaya nak pergi masjid lagi, masa dia sehat dia pergi masjid, saat dia uzur dia tetap dinilai Allah tetap dapat pahala seperti mana dia pergi ke masjid waktu dia sehat. Kalau waktu sehat tidak ke masjid, tiba-tiba sakit baru nak ke masjid, time dia ke masjid dapat nilai lah, tapi nilainya akan rendah ya, nilainya akan rendah karena dia tidak istiqamah. Wa nabluukum bisyarri, Allah menguji kita ini dengan benda yang tidak diingini, dengan sakit, dengan susah, dengan banyak macam cabaran hidup ya. Wal khairi, sihat, senang, ada duit, kediaman selesai, kenderaan selesai, itu ujian, fitnah, namanya fitnah ya. Tapi bukan fitnah bahasa Melayu ya, fitnah dalam bahasa Al-Quran. Fitnah dalam bahasa Al-Quran ini ujian. Rumah itu ujian, kenderaan itu ujian, istri, suami, anak, cucu, ahli keluarga itu ujian. Suami diuji dengan istrinya, istri diuji dengan suaminya, mak bapak diuji dengan anaknya, anak-anak diuji dengan mak bapaknya, rakyat diuji dengan pemimpin, pemimpin diuji dengan rakyatnya. Wa ilaina turja'un, nanti kamu semua akan kembali kepada Allah. Inilah yang kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Raji'un sama dengan turja'un. Baik. Demikian juga surah Al-Hadid. Boleh disemak nanti ya. Boleh disemak surah Al-Hadid ayat 20. Katanya dunia ini main-main. Dunia ini main-main. Jangan tertipu dengan dunia. Subhanallah. Halaman berapa? Halaman 540. 540. Ya'lamu annamal hayatud dunya. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah. وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. I'lamu, ketahuilah, jangan lupa ya. I'lamu, ingatlah, sedarilah, insaflah. Annamal hayatud dunya laib. Dunia ini permainan, jangan main-main. Bagi orang yang main-main, rugilah dia ya. Walahu, benda yang banyak yang sia-sia, jangan mau ikut. Wazina, perhiasan, rumah tu perhiasan, kenderaan tu perhiasan, maka manfaatkanlah dengan maksimum ya. Wa tafakhurum bainakum, mencari kemegahan, janganlah bermegah-megah, janganlah tafakhur. Wa takasur fil amwal, mencari menumpuk harta benda, wal aulad, memperbanyak anak keturunan.
Kebanyakan orang tuh macam itulah katanya. Tapi pandai-pandailah. Jangan anak itu nanti di akhirat menjadi seteru. Anak itu menjadi seteru. Ada ayat lain nanti itu ya. Baik. Kita lihat poin pertama, dunia ini semakin pergi menjauh. Malah akhirat semakin tiba mendekat. Tahun 2020 segera disusuli dengan tahun 2021. Usia semakin susul setiap hari. Kematian semakin mendekati Anda. Maut tidak menunggu taubat. Oh, minggu lepas ya, Jumat lepas. Ini Jumat kemarin ya. Hari ini Sabtu, kemarin Jumat. Jumat minggu lalu. Oh, ada sahabat mengirim message. Ibu saya baru meninggal katanya. Meninggal hari Jumat. Sesudah sembahyang duha dia membaringi wudu meninggal. Meninggal di hari Jumat, selesai sembahyang duha dia ingin membaringi wudunya, lepas dia baringi wudunya meninggal. Subhanallah. Disebutnya dalam mesejnya itu, amalan ibu saya waktu dia sehat rajin baca Quran, tilawah, disebut tilawah dalam mesejnya. Kemudian rajin saum, rajin puasa. Orang tuh kalau dia rajin puasa masa sehat ya, meninggalnya mesti senang tuh. Orang tuh kalau rajin dia tilawah, baca Quran, meninggalnya mesti senang. Ada dulu sahabat jemaah meninggal bulan Ramadan, 10 terakhir Ramadan, di masjid hari Jumat, waktu membaca surah Al-Kahf. Orang Melayu cakap kahfi katanya. Dia meninggal di masjid Ramadan, 10 terakhir Ramadan, sedang menikmati kalamullah suratul Kahf. Subhanallah. Itu cakap tadi, mati itu boleh dirancang. Macam mana nak rancang? Banyakkan ketaatan, jauhi benda yang sia-sia. Subhanallah. Jadi kawan tadi bercerita dia, ibu saya meninggal hari Jumat, lepas sembahyang duha, lepas sembahyang dia bari wudunya, dan saya tahu anaknya tidak pernah masuk rumah sakit, tidak pernah masuk hospital, tidak ada masalah kesehatan. Dia meninggal sudah lanjut usia ya. Kenapa? Karena rajin baca Quran. Orang rajin baca Quran ini badannya akan lebih sehat. Karena kata ulama, badan dia, body dia, molekul-molekul badan dia ini, cecair dalam badan dia ini berinteraksi dengan kalamullah tadi. Satu. Yang kedua, setiap kali orang itu baca Quran, dosanya ditolak, dosanya hanyut, dosanya terpadam, dosanya hilang. Kalau sudahlah dosanya hilang, badannya bersih dari dosa, kehidupannya bersih dari dosa, disitulah kematian tadi menjadi nikmat ya, menjadi nikmat. Nah, macam kita cerita beberapa bulan yang lalu ya, sahabat itu meninggal di masjid sesudah sembahyang subuh. Macam mana dia planning nak meninggal dengan keadaan yang demikian hebat dan mulia? Tidak tinggal sembahyang berjamaah di masjid, rajin sembahyang sunat, rajin baca Quran, mulutnya terkawal, pergaulannya terkawal, pemikirannya terkawal, istiqamah ya di atas jalan Allah. Baiklah, maut tidak menunggu taubat katanya. Bila maut datang, dia tak tunggu orang tu taubat, tak tunggu pergi masjid. Itu bila kita perhatikan orang-orang yang meninggal mengejut ya. Ada yang sedang drive, ada yang di padang main bola meninggal, ada yang main golf, ada macam-macam. La haula wala quwwata illa billah. Dalam hal ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Umar bin Khattab nih ya, apa katanya? Jika anda berada pada pagi hari, jangan kira usia sampai petang. Jika berada di petang hari, jangan kira usia sampai pagi. Rebutlah peluang beramal semasa masih sehat sebelum sakit. Beramallah waktu hidup sebelum mati. Subhanallah.
kita berada di pagi hari, jangan kira usia sampai ke sorenya, sampai ke petang hari. Berada di sekarang di awal maghrib, di awal isya, di awal malam, jangan kira hidup masih sampai besok. Lalu macam mana? Siapkanlah diri untuk menghadap Allah. Oh, hamba ini ada teringat cerita sahabat zaman dulu ya. Ada beberapa orang sahabat berbincang. Kamu macam mana kamu memikirkan saat kematian ini, katanya. Kata si E atau si Alif lah ya. Kata si Alif, saya setiap bulan, bila masuk bulan baru, bukan tahun ya, bukan tahun, setiap bulan saya kira itulah bulan terakhir saya hidup. Bila masuk bulan baru, satu hari bulan, ya Allah, inilah barangkali bulan terakhir saya hidup. Dia bertungkus lumus beramal, seakan-akan itulah terakhir, bulan terakhir yang akan diberi peluang untuknya hidup. Itu si Alif. Kata si Ba, batah tuh katanya, lama itu. Saya setiap Jumat katanya, setiap Jumat saya yakin, supaya tidak lalai, maksudnya supaya tidak lalai, saya yakin itulah Jumat terakhir. Maka malam Jumatnya saya bertungkus lumus, tahajud, beristighfar, menangis. Mungkin inilah Jumat terakhir, Jumat depan saya sudah dikubur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang dulu bincang macam itu ya. Itu kata si Ba. Kata si Ta, seminggu itu lama sangat. Saya katanya setiap hari itulah hari terakhir untukku. Itulah hari terakhir untukku. Sesuai dengan gagasan Abdullah bin Umar tadi, kalau kamu berada di pagi hari, jangan sangka usia sampai petang. Kalau berada di petang hari, jangan sangka usia sampai pagi. Itulah prinsip sita. Kata seorang lagi, bagi saya itu masih lama. Saya ini tahu tak, katanya, setiap saya menarik nafas, takut nafas saya tidak disambung, nyawa tidak disambung. Wah, lagi canggih ya. Setiap tarikan nafas, saya lihat itu nafas terakhir yang diberikan Allah kepada saya untuk hidup. Subhanallah. Lebih canggih dari gagasan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar setiap pagi dan setiap petang. Ada seorang sahabat tadi setiap hari, ada yang setiap minggu, ada yang setiap bulan. Kita ini muhasabah setiap tahun, masuk tahun baru bermuhasabah. Bandingkan ya, kita masuk tahun baru 2021 baru nak muhasabah. Masuk tahun Hijri, tahun kalender Islam, baru nak bermuhasabah. Orang dulu macam tadi lah ya. Subhanallah, subhanallah. Masing-masing di antara dunia dan akhirat ada warga, ada penggemar. Secara garis besar manusia ada dua kategori, dah disebut tadi ya. Ada warga akhirat, ada warga dunia. Warga akhirat ringan langkahnya ke masjid. Warga akhirat balik dari masjid dia follow up. Waktu hamba ceramah dekat Masjid Pulai, ada seorang jemaah tu cakap, Ustaz, katanya, saya kalau balik sembahyang Isya, saya terus tidur, katanya. Saya terus tidur. Kemudian paling lambat jam 3 saya sudah bangun, katanya. Dia sudah menghadap Allah. Kalau dia katalah dia tidur pukul 9 contohnya, 10, 11, 12, 1, 2, 3 dah 6 jam. Dah cukup. Saya cakap, baguslah itu, saya cakap. Begitulah kami di pondok dulu, masa belajar di pondok dulu, anak-anak pondok lepas Isya tidur, pukul 2.30, pukul 3 bangun, membangun akhirat. Orang yang tak fikir macam mana dia hidup, pergi ke masjid ke tak nak pergi, terserah. Balik rumah mau buat apa, terserah. Ada pegang Quran, terserah. Nak pegang Quran, pegang, tak nak pegang, tak apa. Itu orang yang tidak merancang. Yang tidak merancang untuk masuk kubur,
yang tidak merancang untuk mati. Yang merancang untuk mati macam cerita tadilah, saya Ustaz balik dari masjid sembang Isya tidur terus katanya. Paling lambat pukul 3 sudah bangun, sudah menangis di ujung malam. Tengok cerita orang menangis di ujung malam ya. Tengok dalam Quran cerita orang beristighfar di waktu sahur, boleh lihat surah Ali Imran. Surah lain juga ada. Kita lihat surah Ali Imran dulu. Jangan malas pegang Quran ya. Tanda orang merancang untuk hidup dan merancang untuk mati, dia tidak malas pegang Quran. Kalau malas pegang Quran, berarti belum merancang lagi. Subhanallah. Lihat ayat 50, halaman 52 surah Ali Imran. Sifat-sifat ahlul jannah. Ayat 17 di atas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Orang itu sabar berbuat taat, sabar menjauhi maksiat, sabar menerima musibah. As-sadiqin, benar dan jujur. Hati dengan lidahnya selaras. Bukan lain di hati, lain di lidah. Lain di lidah, lain di hati tidak. Wal qanitin, taat, patuh, rajin beribadat. Wal munfiqin, pemurah orangnya. Wal mustaghfirina bil ashar, menangis dia pukul 4:30 sebelum dia ke masjid, dia menangis beristighfar. Ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Karena masa itu masa mustajab ya. Allah memberi masa mustajab untuk semua orang untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat. Dikasihnya lah masa sebelum azan berkumandang. Tengok surah Az-Zariyat. Sama ceritanya juga ya. Tadi ayat 17, ini pula ayat 18. Surah Az-Zariyat halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Halaman 521. Halaman 521. Sifat-sifat ahlul jannah ayat 18, tapi boleh dibaca dari ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Halaman 521 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Innal muttaqin, ahli takwa itu berada dalam surga dan mata air yang beraneka. Akhizina ma atahum rabbuhum, mereka menerima limpah kurnia Allah. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, mereka merancang dengan baik waktu dia hidup, berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, malam hari bukan tidur saja, ada peruntukan masa untuk menghadap Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun, sebelum pergi ke masjid sembahyang subuh dia menangis. Ya Allah, ya Allah, kubur sudah dekat ya Allah, badan semakin uzur ya Allah, rambut sudah putih, tulang belulang semakin lemah ya Allah, ingatan semakin kurang ya Allah, tolonglah ya Allah, hiasi akhir usiaku ini. Itu merancang untuk mati namanya ya. Wabil asharihum yastaghfirun, mereka beristighfar di waktu sahur. Ada sahabat Nabi zaman dulu, macam mana dia beristighfar? Abdullah bin Mas'ud namanya. Macam mana dia beristighfar? Kata Imam Qurtubi, Abdullah bin Mas'ud bila bangun pukul 4 contohnya, setengah jam sebelum subuh dia akan beristighfar. Ya Allah, engkau suruh aku bangun, aku sudah bangun. Ampunlah dosaku ya Allah. Itu saja istighfarnya. Rabbi amartani fa'ata'tuka wa hadza sahrun faghfirli. Rabbi amartani fa'ata'tuka wa hadza sahrun faghfirli. Ya Allah, engkau suruh aku bangun sahur, aku sudah bangun ya Allah, ampunlah dosaku. Dalam hadis kudusi ya, selalu disebut oleh penceramah-penceramah, kadang khutbah Jumat juga disampaikan, di ujung malam itu Allah menilai setiap rumah, setiap orang, siapa yang bangun untuk berdoa,
siapa yang berbangun untuk beristighfar dan minta ampun, bertaubat kepada Allah. Baiklah, sebagai penutup, ini tak sempat nak bincang semuanya ya. Buka halaman 49 Suratul Baqarah, halaman terakhir. Kita baca, Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini sesuai untuk dibaca waktu sahur. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sambung dengan ayat 286, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Sesuai untuk dibaca waktu sahur 4.30 ataupun 4.45 sebelum azan berkumandang. Sama ada dalam perjalanan ke masjid juga ya, naik kenderaan, baca Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mudah-mudahan dapat disambung nanti ya. Banyak lagi mau dibincang ni. Mudah-mudahan badan sehat, panjang umur insyaallah. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin musliman. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Amin amin amin, taqabbalallahu minkum.